Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan kesempatan pada hari ini untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah pendengaran kami. Berkatilah Tuhan hati kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang mau menyampaikan. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami terima, bisa kami mengerti, dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Saudaraku, apakah Anda sudah menjalankan perintah Tuhan? Banyak orang tahu firman Tuhan, saudara, bahkan hafal luar kepala, pandai berdebat, dan selalu unggul dalam bicara. Tetapi dalam prakteknya, nanti dulu. Saudara, membaca dan menghafal firman Tuhan itu perlu, saudara. Mempelajari, bahkan mendalami, hingga lulus sampai jenjang yang tinggi. Ilmu teologi itu bagus sekali, saudara. Tetapi di atas semua itu adalah kita sudah melakukannya, mentaati dan menjalankan perintah Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, saudara, menceritakan bagaimana penulis Mazmur dengan penuh kejujuran berkata dalam hidupnya, sangat menyukai untuk menjalankan perintah Tuhan. Tuhan rindu hidup Anda bahagia. Tuhan rindu hidup kita bahagia, saudara. Jika Anda ingin hidup bahagia, beruntung dan sejahtera, maka Anda harus menjadikan firman Tuhan itu kompas dan panduan hidup. Saudaraku, seperti yang sudah kita pelajari beberapa hari belakangan ini, motor penggerak langkah hidup ini berpusat dari pikiran, saudara. Pikiran begitu menentukan ucapan dan perbuatan seseorang. Kita harus paham bicara tentang pikiran. Ada bagian yang disebut bagian wilayah sadar, bukan alam bawah sadar. Bagian wilayah sadar ibaratnya seperti bank memori kita yang permanen. Maksudnya adalah ada tempat pikiran kita yang menyimpan semua apa yang pernah kita ucapkan, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita alami, bahkan kita lakukan. Semua terkumpul di sini, tersimpan selama-lamanya. Dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita bisa menindih, menghapus, atau membuang pikiran-pikiran negatif yang tersimpan di bank memori kita itu. Saudara, dengan begitu maka yang tinggal dan masih ada dalam pikiran kita cuma hal-hal yang positif, yang baik, yang berkenan. Dalam bagian wilayah sadar kita, selanjutnya hidup kita, hidup Anda akan dipandu menuju jalan kebahagiaan oleh pikiran Anda yang sudah dikuduskan. Lalu apa yang Anda pikirkan saat ini, saudara? Beban hidup yang beratkah? Boleh-boleh saja memikirkan masalah yang ada di depan mata kita.
memikirkan masa depan, pergumulan, kekecewaan, kemarahan, kegagalan, penyesalan atau tekanan atas hidup kita, hidup saudara, hidup Anda. Yang penting, jangan biarkan masalah itu semua memenjarakan pikiran Anda. Jangan biarkan masalah itu memenjarakan pikiran kita, sehingga kita tenggelam dalam masalah, membuat hidup kita tidak berdaya, membuat hidup Anda tidak berdaya. Jika situasi ini Anda biarkan, iblis bisa membawa Anda pada tindakan yang buruk yang akan merugikan diri saudara. Ini yang harus Anda waspadai. Ini yang harus kita waspadai. Pikiran duniawi mengarah kepada kebinasaan, tetapi pikiran rohani itu datangnya dari Tuhan, saudara. Itulah sebabnya mulai saat ini lakukan firman Tuhan dan hidup keseharian kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan setiap masalah untuk belajar mempraktekkan firman-Nya. Karena setiap persoalan memiliki jawaban dalam firman Tuhan. Relakan firman Tuhan membentuk pikiran Anda. Jalankan perintah-Nya dengan penuh hati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan memikirkan Tuhan, supaya setiap isi daripada benak pemikiran kami ini adalah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pada saat hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini Tuhan. Berkatilah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan mereka pada saat hari ini. Karena firman-Mu berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kekuatan, mengalami sukacita. Karena perintah-perintah-Mu, karena rahasia kebenaran firman-Mu, petunjuk-petunjuk perintah firman-Mu. Itulah yang kami sukai. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Berkatilah usaha pekerjaan keluarganya Tuhan urapi. Berkati, berikan kesehatan. Tubuhku selalu dengan malaikat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menggarap setiap hati dan pemikiran yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, sampai di sini pertemuan kita pada saat hari ini saudara. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.